Kembalinya Raja Serigala. Bab 293, Rencana Xiongqi, Huang Shengshui terkejut. Saat ini, di gerbang bandara, Huang Shengshui dan Xiongqi sedang duduk di ruang VIP. Huang Shengshui dengan marah membalikkan meja dan kursi di depannya. Dia berteriak, "Xiongqi, mengapa kita pergi? Dalam pertempuran ini, keluarga Huang kami menderita kerugian besar. Paman Hongshan dan lebih dari 40 pengikut keluarga Huang lainnya tewas dalam pertempuran, dan kekuatan terakhir keluarga Huang yang tersisa telah sepenuhnya hilang. Bahkan Chihuo meninggal di sana. Tahukah keberapa banyak kerugian yang diderita keluarga Huang?" Xiongqi menyesap tehnya perlahan dan berkata, "Nona San, tanggung jawab saya adalah melindungi keselamatan Anda. Tapi kita belum kalah. Kita masih punya harapan. Kita hanya kehilangan satu Chihuo saat itu, dan kekuatanmu lebih tinggi dari Chihuo. Selama kau bertindak, Chen Fan pasti akan mati. Tapi kita pengecut. Kepengecutan kita menyebabkan kegagalan kita." Huang Shengshui sangat marah hingga dia menjadi sangat rewel. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia ditakut-takuti hingga melarikan diri oleh Chen Fan. Ini adalah hal yang memalukan yang akan membuatnya tidak bisa berdiri tegak selamanya. Berbicara tentang Chen Fan, Xiongqi membeku sambil menyeruput tehnya. Dia terdiam selama 10 detik sebelum berbicara, "Nona San, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa meskipun aku mengambil tindakan, aku mungkin tidak dapat mengalahkannya?" Mulut Huang Shengshui membentuk huruf O, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia berkata, "Kamu adalah jenderal ketujuh dari keluarga Chu, dan kamu tidak bisa mengalahkannya." Xiongqi mengangguk dengan tenang, "Begitulah kenyataannya. Aku memiliki kemampuan untuk membawamu pergi, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Jurus yang dia gunakan untuk membunuh Chihuo, meskipun aku berkonsentrasi padanya, aku tidak menyadari saat dia melakukan jurus itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin?" Huang Shengshui terkejut lagi. 7 jenderal keluarga Chu semuanya adalah veteran dan sangat kuat. Mereka adalah jenderal dari 7 keluarga paling kuat di ibu kota provinsi, dan para jenderal keluarga Chu selalu memandang rendah mereka sebagai atasan. Tapi sekarang, Xiongqi begitu takut pada menantu kecilnya. "Baiklah." Xiongqi meminum teh di cangkirnya dan berkata, "Nona San akan segera kembali ke ibu kota provinsi dan melaporkan masalah ini kepada Tuan San. Tunggu keputusan Tuan San. Aku." Huang Shengshui menunjuk hidungnya, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia bertanya, "Bagaimana denganmu?" Xiongqi meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Aku akan pergi dan menguji kekuatan Chen Fan. Keluarga Chu harus mendapatkan kembali wajah yang hilang." Huang Shengshui tetap diam, tetapi Xiongqi meninggalkan ruang VIP. Pada saat yang sama, di ruang VIP Hunggar Jim, Chen Fan, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan lainnya semuanya ada di sana. Kelima orang itu tersenyum. Meskipun mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, keluarga Huang tidak jauh lebih baik. Anggota Hunggar Quan yang tersisa, yang dipimpin oleh Hong San, disingkirkan. Dia bahkan membunuh Chihuo, seorang jenderal yang cakap di samping Huang Shengshui. Jika keluarga Chu tidak mengambil tindakan sekarang, akan sulit bagi Huang Shengshui untuk membuat gebrakan. Li Ruixue menyela mereka dan berkata, "Meskipun kita menang, Huang Shengshui adalah wanita Chu Yangsun, tuan muda ketiga dari keluarga Chu. Chu Yangsun adalah orang yang kejam dan berkarakter keras. Selama bertahun-tahun, Huang Shengshui telah memenangkan hati Chu Yangsun dengan caranya sendiri. Setelah kekalahan hari ini, Huang Shengshui pasti akan meminta bantuan keluarga Chu. Kita tidak boleh lengah lain kali, jika tidak, jika keluarga Chu mengambil tindakan, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan." Beberapa orang mengangguk. Itu benar. Bagaimanapun, keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga paling makmur di ibu kota provinsi. Untuk disebut sebagai keluarga kerajaan, mereka secara alami luar biasa. Qian Dajiang segera mulai membuat pengaturan dengan gugup, "Saya akan bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan keluarga Chu, dan pada saat yang sama menghubungi beberapa keluarga kaya lainnya di ibu kota provinsi, dengan harapan mendapatkan bantuan mereka. Apapun hasilnya, kita harus siap. Jiang Miao Miao, Anda memiliki banyak orang di Sekte Wushen, jadi kirimkan lebih banyak orang untuk melindungi industri penting kita dan selalu memperhatikan keselamatan kita, terutama saudara Fan." "Selalu perhatikan." "Baiklah," jawab Jiang Miao Miao. "Selain itu, Lu Sun, kamu harus mengendalikan opini publik di kota Sanjiang. Huang Shengshui adalah orang yang mulia. Pada saat yang sama, kendalikan berita hari ini untuk menghindari kepanikan." Qian Dajiang berkata lagi, "Baiklah." Lu Sun pun mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, Qian Dajiang menatap Lu Zongzeng dan Li Ruixue dan berkata, "Kalian berdua harus siap mendukung kami bertiga kapan saja. Pada saat yang sama, bersiaplah. Saya khawatir Huang Shengshui akan memulai perang bisnis." "Baiklah." Keduanya mengangguk sebagai jawaban. Di bawah pengaturan Qian Dajiang, 5 kelompok keuangan utama di kota Sanjiang bersatu menjadi satu dan menghadapi dunia luar secara serempak. Setelah menyelesaikan semua pengaturan, Qian Dajiang memandang Chen Fan, "Saudara Fan, apakah ada hal lain yang perlu Anda perhatikan?" Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ikuti saja rencanamu."
Setelah meninggalkan pusat kebugaran Hunggar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Chen Fan awalnya berencana untuk pulang, tetapi BMW-nya masih terbakar. Untungnya, langit berbintang masih ada di sana. Singkong mengambil inisiatif menawarkan untuk mengirim Chen Fan ke Dianyang, dan Chen Fan tidak menolak. Bab 294 Dunia Baru, Alam. Di dalam mobil, setelah pertempuran hari ini, Singkong dipenuhi dengan kekaguman pada Chen Fan. Zero, aku punya pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Ada apa? Tanya Chen Fan sambil duduk di kursi penumpang, membuka jendela mobil untuk menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ketika kamu melakukan penusukan hari ini, aku memperhatikanmu sepanjang waktu, tetapi aku tidak melihat kapan kamu mencabut jarumnya. Berdasarkan pemahamanku tentang jarum terbang, sebuah tenaga dibutuhkan agar jarum terbang bisa terbang keluar, tetapi jari-jarimu tidak menunjukkan tanda-tanda mengerahkan tenaga sama sekali, jadi bagaimana jarum racun itu bisa terbang keluar? Chen Fan tersenyum dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang seni bela diri? Singkong ragu-ragu sejenak dan menjawab, saya pernah membaca novel fantasi di internet, yang dengan jelas membagi ranah seni bela diri, tetapi saya pikir itu terlalu fantastis dan mustahil untuk ada. Menurut pemahaman saya, seni bela diri adalah seni bela diri yang memperkuat tubuh. Berlatih lebih banyak dapat membuat Anda lebih kuat dan lebih responsif. Dalam duel, Anda dapat menggunakan kemampuan reaksi dan kekuatan Anda yang unggul untuk menghindari serangan orang lain atau melukai orang lain. Ini seni bela diri, bukan? Chen Fan bertindak sangat tenang. Dia juga berpikir begitu sebelum bergabung dengan Istana Raja Serigala. Dia tidak percaya pada sesuatu yang ilusi seperti seni bela diri. Namun kemudian dia mempercayainya. Bagaimana jika aku katakan padamu bahwa dunia yang digambarkan dalam novel daring benar-benar ada di dunia nyata? Kegentingan. Mobil Sterliske menyimpang dan hampir menabrak tiang listrik di sebelahnya. Chen Fan meraih kemudi tepat pada waktunya. Singkong begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia buru-buru mencengkeram kemudi, tetapi keterkejutan di hatinya butuh waktu lama untuk hilang. Zero, apakah kamu mengatakan bahwa ada alam di dunia ini yang mirip dengan yang ada di novel fantasi? Singkong bertanya dengan heran. Chen Fan mengangguk, dalam cerita fantasi, praktisi mengembangkan kekuatan spiritual, sedangkan di dunia nyata, praktisi mengembangkan semacam kekuatan yang disebut kekuatan internal. Energi internal. Kata Singkong dengan heran. Benar sekali, itu adalah kekuatan internal. Semakin dalam kekuatan internal, semakin kuat kekuatannya. Dan kekuatan internal dibagi dengan jelas ke dalam beberapa tingkatan. Tingkat terendah adalah alam kuning, diikuti oleh alam bumi, dan kemudian alam surga. Meskipun alam terendah adalah alam kuning, kebanyakan orang tidak dapat mencapai alam kuning sama sekali. Contohnya, pendekar pedang barat sudah setengah jalan menuju alam kuning, tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam kuning. Sayangnya, dia hanya tinggal selangkah lagi dari alam kuning, jadi dia kalah dari Chihuo. Singkong terkejut, seolah-olah dia telah bersentuhan dengan dunia baru, dia sangat terkejut. Zero, apakah ada ahli alam kuning di kota Sanjiang? Saudari Jiang, benar. Dia sebenarnya cukup kuat. Chen Fan menggelengkan kepalanya, Jiang Miao Miao juga setengah langkah ke alam kuning, tetapi kamu benar-benar memiliki ahli alam kuning di sekitarmu. Siapa? Singkong jelas sangat terkejut. Kecuali Jiang Miao Miao yang pandai berkelahi, orang-orang di sekitarnya tidak pandai dalam hal itu. Pisau, jawab Chen Fan. Apakah itu dia? Singkong jelas tidak percaya. Blade adalah seorang pecinta makanan dan sangat licik. Dia selalu mundur di kamp pelatihan. Semua orang mengatakan bahwa Blade adalah yang terlemah dan mereka akan menghindari topik itu setiap kali Yan Wu Feng membicarakannya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dia sebenarnya adalah penguasa alam kuning. Jangan terlalu terkejut. Faktanya, kalian semua tidak jauh dari alam kuning. Hanya saja energi internal kalian tidak mencukupi dan kalian hanya sedikit kurang dari level yang tepat. Singkong tampak seolah-olah mengerti. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, Zero, seberapa kuat orang yang membawa pergi Huang Shengshui? Sebagai seorang rekan praktisi, ia tertarik pada Xiongqi pada pandangan pertama ketika ia memasuki sasana Hunggar, karena ia sangat berbeda. Meskipun matanya tertutup, ia tetap teguh seperti gunung, dan gunung ini memancarkan gelombang tekanan yang menyesakkan. Pria itu membuat Starsky merasa bahwa dia sangat kuat. Singkong bisa melihat ini, dan Chen Fan sangat puas, Yellow Realm, dia bisa mengalahkan 5 Master Yellow Realm seperti Blade. Apa? Teriak Singkong kaget, jelas-jelas terkejut. Di alam kuning juga ada orang kuat dan lemah. Dunia ini tidak sesederhana itu. Kau pikir orang itu kuat, tapi kukatakan padamu, ada orang yang bisa mengalahkan 100 Master alam kuning seperti dia. Tidak ada yang aneh tentang itu. Chen Fan menjelaskan. Bagaimana denganmu? Kamu seharusnya menjadi Master yang dapat mengalahkan 100 Master alam kuning. Singkong menatap Chen Fan. Chen Fan memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Kekuatannya setidaknya di alam bumi, atau bahkan lebih tinggi, karena dia terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga membuat orang merasa tercekik. Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Singkong. Bab 295, Malam Memblokir Jalan.
Keduanya meneruskan perjalanan dan tiba di bagian jalan yang jarang penduduknya. Ada pohon sakura yang berjejer rapi di kedua sisi, dan dedaunan yang lebat seolah menghalangi semua cahaya. Hanya cahaya redup dari Ferrari yang bersinar samar-samar seperti bintang-bintang di langit. Tetapi tidak peduli seberapa keras lampu Ferrari berusaha, jarak pandang hanya bertahan pada jarak 3 meter. Suara mendesing. Pada saat itu, tiba-tiba embusan angin bertiup dari dalam tanah, membuat orang-orang menggigil. Singkong hanya mengenakan mantel tipis dan menggigil karena angin dingin. Zero, kenapa di sini terasa aneh dan mencekam? Tanya Singkong dalam hati. Chen Fan tidak menjawabnya. Pada saat ini, Chen Fan menatap ke depan dengan serius. Singkong menyadari ada yang aneh pada Chen Fan dan menoleh untuk melihat ke jalan. Tidak apa-apa kalau Anda tidak melihatnya, tapi begitu Anda melihatnya, Anda akan terkejut. Karena kegentingan. Singkong menginjak rem mendadak, dan mobil meluncur sekitar 1 meter karena inersia. Pada saat ini, ada seseorang berdiri di depan mobil. Pria itu mengenakan setelan tang dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti dewa perang. Apa kau mencoba untuk hidup? Singkong menjulurkan kepalanya dan mengumpat. Cahaya sudah redup, dan kemunculan seseorang yang tiba-tiba membuatnya sangat takut. Pria di depannya tiba-tiba mendongak, dan aura pembunuh memenuhi wajahnya. Tenggorokan Singkong bergerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang ingin dia katakan. Chen Fan, keluar dari mobil dan bertarunglah. Pria di depannya menatap kursi penumpang dan berkata dengan tenang. Itu kau. Singkong kemudian menyadari bahwa orang ini adalah orang yang membawa Huang Shengshui pergi dari Hunggar Gym, orang yang dapat bertarung dengan 5 bilah pedang. Penguasa alam kuning. Dia menundukkan kepalanya kembali ke dalam mobil, siap untuk melapor pada Chen Fan, tetapi Chen Fan sudah keluar dari mobil. Singkong mengikuti dari dekat, mengikuti Chen Fan dengan waspada, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Chen Fan memeriksa waktu, mendongak dan berkata, kamu sedikit terlambat dari yang aku duga. Jejak keterkejutan melintas di dahi Xiongqi, dan dia bertanya, kamu tahu aku akan datang. Jika kau ketahuan, kau pasti akan datang. Kata Chen Fan perlahan. Aku tidak mengerti maksudmu. Xiongqi bertanya dengan mata menyipit. Pertama-tama, kamu telah memperhatikanku sejak aku memasuki sasana Hongkuan, yang menunjukkan bahwa kamu sangat peduli padaku. Ketika aku membunuh Chihuo, kamu terkejut pada awalnya, dan kemudian kamu menunjukkan sisi yang sangat suka berperang, yang menunjukkan bahwa kamu sangat ingin bertarung denganku. Jika aku tidak salah, kamu melarikan diri karena Huang Shengshui. Sudut mulut Xiongqi berkedut. Seperti yang dikatakan Chen Fan, saat Chihuo meninggal, dia sangat ingin bertarung. Dia pergi hanya karena terpaksa melindungi Huang Shengshui. Kedua, Chen Fan melanjutkan, aku tahu apa yang disebut keluarga makmur, keluarga bangsawan, keluarga tersembunyi, keluarga kuno. Kalian semua memiliki satu karakteristik, kalian pasti akan mendapatkan kembali rasa malu kalian jika kalian kehilangannya, jadi aku berharap kalian pasti akan datang. Tatapan Xiongqi sedikit rumit. Ia merasa seperti benda transparan yang terekspos di depannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Lawan seperti itu terlalu menakutkan dan terlalu kuat. Kamu jauh lebih mengerikan dari yang aku kira. Xiongqi akhirnya memberi Chen Fan sebuah kesimpulan. Chen Fan berkata tanpa ekspresi, kamu jauh lebih lemah dari yang aku kira. Dan kau datang kepadaku setidaknya 1 jam terlambat, yang berarti kau benar-benar takut. Saat aku membunuh Chihuo, kau menumbuhkan rasa takut padaku di dalam hatimu, jadi kau datang kepadaku sekarang. Benarkah? Xiongqi terdiam. Dia memang takut pada Chen Fan dan belum sepenuhnya siap menghadapinya. Reaksi Xiongqi terlihat jelas sekilas. Chen Fan melanjutkan, jika aku tidak salah, kamu datang kepadaku hanya untuk menguji kekuatanku. Begitu kamu memahami kekuatanku, kamu akan melarikan diri, kan? Pada saat ini, Xiongqi sudah sangat terkejut. Jika lawan mengetahui segalanya tentang seorang pembunuh, maka pembunuh itu pasti akan gagal, karena pikiran Anda sudah diprediksi sebelumnya, dan Anda tidak akan memiliki peluang untuk berhasil sama sekali. Xiongqi sedikit tenang dan berkata, karena kamu tahu tujuanku hari ini, maka berhentilah bicara omong kosong dan bertarunglah. Baiklah, kalau begitu aku akan memuaskan rasa ingin tahumu dan membiarkanmu melihat seberapa kuatnya aku, jawab Chen Fan. Bab 296, Gaun Pengantin Orang Lain, Menerobos Alam Kuning. Xiongqi mendengus dingin, auranya pun meledak, dia pun meninju Chen Fan dengan tangan besinya. Chen Fan memandang Xiongqi dan menyadari bahwa dia memang seorang penguasa alam kuning, persis seperti yang dia pikirkan. Chen Fan menghindar dengan satu langkah dan dengan mudah menghindari pukulan Xiongqi. Xiongqi juga tercengang. Pukulannya meleset. Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat menghindari serangannya, tetapi dia berhasil melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Singkong di sebelahnya diam-diam menghela napas lega untuk Chen Fan. Pukulan Xiongqi begitu kuat dan ganas sehingga jika dia berhadapan dengannya, dia pasti akan kalah. Namun, Ling mampu menghindarinya dengan cerdik, yang menunjukkan betapa besarnya jarak antara dia dan Ling. Singkong, katakan padaku kesan apa yang kau dapatkan dari pukulannya tadi. Chen Fan berdiri di samping dan bertanya pada Singkong. Singkong menjawab dengan jujur, kekuatannya sangat besar, sangat besar.
Kekuatan semacam ini jauh dari bawaan, juga tidak diperoleh melalui pelatihan. Rasanya seperti dia diberkati oleh suatu kekuatan. Ya, saya diberkati oleh kekuatan misterius. Singkong mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengerti dan berkata, ada lapisan gelombang udara yang terlihat oleh mata telanjang di tinjunya. Kekuatan inilah yang membuat kekuatan pukulannya jauh melampaui orang biasa. Chen Fan mengangguk dan berkata, ya, ini adalah kekuatan internal. Semakin kuat kekuatan internal Anda, semakin kuat pukulan Anda. Singkong mengangguk, lalu menjadi bingung lagi dan bertanya, Zero, lalu bagaimana aku bisa membentuk kekuatan batinku, atau bagaimana aku bisa merangsang kekuatan batinku? Kau perlu memahaminya sendiri. Menyaksikan pertempuran ini dengan saksama sebagai penonton mungkin akan sangat membantu terobosanmu ke alam kuning. Baiklah, aku mengerti. Singkong mengangguk. Xiongqi, yang berdiri di sampingnya, sangat marah. Dia menunjuk Chen Fan dan berkata, Chen Fan, kamu menipu dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan lawanmu? Xiongqi merasa tertekan. Chen Fan sama sekali tidak memperhatikan selama pertarungan dan bahkan mengajari anak buahnya di sebelahnya cara menerobos alam kuning. Ini keterlaluan. Lagi pula, dia juga seorang penguasa alam kuning. Dia telah memasuki alam kuning selama beberapa tahun. Orang-orang biasa di alam kuning tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia juga salah satu dari 7 jenderal besar keluarga Chu, tetapi Chen Fan sangat membencinya. Tinju petir. Xiongqi melancarkan serangkaian pukulan, lalu tenaga dalamnya melonjak. Di atas tinjunya, gelombang udara bergulung. Ini adalah kekuatan internal. Sambil menatap langit berbintang di sebelahnya dengan saksama, Xiongqi merangsang energi internalnya hampir dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Singkong mencoba meniru Xiongqi dan mengangkat tinjunya, tetapi dia hanya memiliki tangan kosong dan tidak memiliki tenaga dalam sama sekali. Bagaimana kita merangsang energi internal? Tinju petir Xiongqi juga membombardir Chen Fan, tetapi Chen Fan tetap tenang dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Dia menatap langit berbintang, apakah kamu mengerti? Singkong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa merangsangnya sama sekali. Aku bisa merasakan suatu kekuatan mengalir deras di tubuhku, tetapi ketika aku mengayunkan tinjuku, kekuatan itu tertahan seolah-olah menghantam dinding tembaga. Teruslah menonton, kata Chen Fan sambil berbalik dan menatap Xiongqi. Datanglah lagi dengan segenap kekuatanmu, jangan bersikap seolah-olah kamu tidak makan. Xiongqi sangat marah, dia sangat diganggu sehingga dia ingin membunuh Chen Fan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia melompat ke udara, mengerahkan tenaga dengan tinjunya, dan meninju dengan megah. Singkong di sebelahnya memandang tindakan Xiongqi dengan percaya diri. Melompat ke udara, kerahkan kekuatan, pukul. Di sana, Xiongqi gagal lagi. Akan tetapi, Singkong juga melancarkan pukulan, tetapi pukulannya biasa saja, dahan-dahan dan dedaunan sakura di depannya bahkan tidak bergerak. Tidak, datang lagi. Melompat ke udara, kerahkan kekuatan, pukul. Seperti biasa, dia tidak bisa merangsang kekuatan internal dalam tubuhnya sama sekali. Datang lagi. Melompat ke udara, kerahkan kekuatan, pukul. Tunggu, pikiran mereka satu. Melompat ke udara, kerahkan kekuatan, pukul. Ledakan. Dengan pukulan ini, cabang dan daun sakura di sisi berlawanan langsung hancur. Sepertinya aku mengerti. Singkong merasa tersanjung. Sebab, pukulannya tadi langsung menghancurkan dahan pohon ceri seukuran ibu jari itu. Itu dia. Singkong mundur selangkah dengan puas. Melompat ke udara, kerahkan kekuatan, pukul. Ledakan. Suatu kekuatan internal terpancar dari tubuh Steriskai seperti naga terbang di atas langit, mengejutkan dan membalikkan keadaan, itu sangat mengerikan. Wah! Pohon sakura seukuran pergelangan tangan di hadapanku hancur berkeping-keping. Wajah Singkong penuh dengan kegembiraan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan mendorong dengan satu telapak tangan. Energi internalnya mengalir keluar seperti air pasang. Panggilan. Pohon sakura yang sebesar ember mulai bergetar hebat. Zero, aku mengerti. Singkong melaporkan. Bersambung.